Pakai jas semua. Lanjut mungkin ketua kelasnya siapa di sini? Dia boleh untuk memimpin berjalannya belajar hari ini, mangga Tio. Dulu siap. Siap. Sebelum belajar adalah kita berdoa. Berdoa adalah mungkin untuk selanjutnya ini apa? Penyanyian dulu ini akan Indonesia Raya untuk lagu wajib nasional. Dirjennya silakan boleh berdiri. Adam, kita mana ada? Mana? Ade Nugraha. Masih Ade. Prasetyo Wijaya. Hadir. Rahma Anggani. Randy Saputra. Dari semua ya. Nah, baik, langsung aja. Nah, di sini kita bakal membahas yang namanya instalasi sistem operasi jaringan ya. Jelas mungkin kita pada tahu mungkin ya sistem operasi jaringan ada mungkin kalian tahu itu hanya sistem operasinya itu adalah Windows. Terkenal itu dengan Windows. Nah, di sini kita berdulunya bukan Windows lagi, bukan DOS lagi, tapi apa itu Linux. Ya, baik di sini pada fase F, ya, peserta didik mampu menginstalasi sistem operasi jaringan. Jadi kalian itu mampu dari pertama kita berarti instalasi virtual boxnya dulu, ya. Kedua kita melakukan konfigurasi. Kalian kebanyakan pasti bisa yang namanya bikin bootable, ya. Langkahnya tidak jauh sama kita bikin ataupun kita nginstal Windows. Pasti kita masuk dulu kalau misalnya secara real itu masuk tab 2, bener nggak? Ya, ganti pakai Windows berapa? Ini juga sama konsepnya. Karena Windows itu berbentuknya ISO, Linux juga sama berbentuknya ISO. Oke, paham sampai sini ya? Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa itu kalian itu mampu menjelaskan sistem operasi jaringan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Jadi ulang terpacu, Bapak pernah bilang ke kalian, jangan pernah terpacu pada buku. Tergantung penyampaian kalian sendiri itu seperti apa. Ya. Tapi yang menurut kalian paham ya? Tuh. Yang kedua, menentukan spesifikasi yang dibutuhkan hardware set jelas. Ya. Kalian bisa menentukan karena Bapak belum masuk ke sistem operasi jaringan nih. Bapak membahas dulu sistem operasi berbasis GUI, itu Windows. Kan ada yang namanya spesifikasi, benar kan? Kalau misalnya kita spesifikasinya rendah, kalau misalnya kita install Windows itu seperti apa nantinya? Makanya. Nah, di sini yang ketiga mampu menentukan konfigurasi pada sistem operasi jaringan. Lanjut, simak video dan nanti ada pertanyaan untuk kalian. Sistem operasi.
Sistem operasi adalah sebagai dasar agar dapat menjalankan aplikasi-aplikasi atau seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Untuk contoh sistem operasi: 1. Windows, 2. iOS, 3. Linux. Ada berbagai metode untuk menginstal sebuah OS. Metode yang dipilih untuk instalasi ini didasarkan pada sistem perangkat keras OS yang diinstal dan kebutuhan pengguna. Ada 4 pilihan dasar yang tersedia untuk instalasi OS baru: clean install, upgrade, multiboard, virtualization. Video tersebut ya. Ada yang bisa menjelaskan kesimpulannya? Nah, apa yang kalian ketahui tentang sistem operasi? Ya, si yang Linda coba berdiri, coba bisa nggak ya jelasin? Sistem operasi adalah dasar atau sebagai dasar program untuk menjalankan aplikasi-aplikasi dalam sebuah perangkat lunak. Sekali lagi coba. Sistem operasi adalah sebagai dasar mengelola sumber daya seperti aplikasi dan dapat digunakan di dalam perangkat lunak. Lanjut coba, apa yang kalian ketahui mengenai sistem operasi jaringan? Coba. Linda lagi, boleh? Sistem operasi jaringan adalah sebuah sistem operasi yang memiliki fungsi-fungsi dalam jaringan. Nah, jadi pembedanya adalah kalau sistem operasi itu secara global, ya, secara global tadi kan ada yang namanya Windows, ada juga apa lagi? iOS, ada juga apa lagi? Terus ada apa lagi? Jadi betul. Sistem operasi jaringan itu adalah untuk keamanan lebih ke jaringan. Kamu pernah dengar nggak kemarin-kemarin ada yang namanya malware, virus Trojan? Tahu kan? Berita-berita itu banyak lah viral di TikTok gitu ya. Yang mungkin nggak tahu sih tahun kemarin. Itu user-user yang terkena virus Trojan itu kebanyakan adalah user Windows. Ya, karena apa? Windows itu lebih ke yang namanya trial ataupun open source. Ya, jadi keamanannya kurang. Biar lupa, biarpun kita pakai yang namanya apa semadap, ya antivirus, ya itu tetap kena karena ketahanannya kurang. Beda dengan itu ketahanannya lebih ke komputer. Nah, kalau misalnya sistem operasi jaringan yang kita sebutkan adalah Debian, itu lebih ke keamanannya adalah sistem operasi jaringan. Koneksi internet kurang di malware, ya, kayak benteng nah, itu sistem operasi jaringan. Jadi user yang mau hack komputer kita, kalau misalnya OS kita menggunakan sistem operasi jaringannya Debian, itu aman. Beda dengan Windows. Paham? Paham ya? Oke. Lanjut. Nah, di sini sistem operasinya itu ibaratkan rumah, ya, sebagai tempat tinggal dan untuk menyimpan semua peralatan yang sering digunakan sehari-hari. Sistem operasi lemari, kursi, kompor, segala macam itu adalah bisa dibilang dikasarkan adalah perangkat lunaknya. Benar nggak? Tanah ngaranna. Prosesor. Mau mungkin eta imah bisa jadi nanggung gitu ya tanpa aya tanah. Kumaha? Tetap misalkan oke lah. Pak, ada rumahna di non cenah. Pakai kayu tuh juga model-model mana tak? Gaya gitu. Ya, tetap deh apa sih tanah dicol. Bener ya? Gitu. Jadi kita manage jangan terlalu tinggi dulu. Kita manage di ruang lingkup kita dulu sendiri ya. Jadi sistem operasi itu adalah ibaratnya rumah sebagai tempat tinggal dan untuk menyimpan semua peralatan ataupun perangkat lunak. Ya, ada kursi, meja, tempat tidur, kamar mandi dan lain-lain. Nah, jadi maka sistem operasi adalah sebagai tempat untuk menyimpan aplikasi-aplikasi yang akan sering digunakan. Paham? Nah, gitu.
Nah, untuk sisa operasi jaringan yang akan digunakan untuk menghubungkan antara rumah ke rumah dengan alamat unit yang telah disediakan oleh sistem operasi jaringan. Itu jadi kurang lebih misalkan orang yang berhubungan rumah hiji ke rumah dua nanti jauh. Ya. Nah, di dia teh aya nu ngaranna rumah teh kan banyak ya. Nah, terkadang misalkan rumah ieu teh siri ka rumah ieu dihalangan saya di jailan contoh di jailan teh gini, kalau misalnya kita kasih dia tadi kan contohnya virus, malware. Nah, gitunya. Mau atau kalau misalnya tanpa ada yang namanya DPA, contohnya sistem operasi jaringan itu gak bakalan pasti kena hack. Gitu ya. Kalau misalnya emang ada yang namanya kita udah disetting konfigurasi jaringan, itu yang nanti kita akan belajarkan, itu bakal lempeng wae. Jadi lewat jalur udara dan jalur darat di ibarat kayak sekarang ke situ. Paham ya? Gitu. Lanjut. Nah, sampai sini paham? Karena di sini Bapak bakal bikin kalian beberapa kelompok. Ya, maksudnya gini, sambil kita praktek ya. Tadi kan pertama kan tujuan pembelajaran kita kan tadi menjelaskan, ya kan? Menjelaskan dari sistem operasi jaringan. Kalian pada tahu semua ya? Paham ya? Kalian pada tahu semua. Terus habis itu kita ke yang namanya konfigurasi virtual box. Ya, jadi materi cukup sampai di sini saja menurut Bapak. Karena praktek itu lebih ke yang namanya kita langsung action, langsung berbuat. Nah, yakin memberi materi memang kalian pusing, ya. Jadi siap ya untuk dibagi 4 kelompok. Berarti ada berapa? 20 ya? Ini 5 kelompok. Di dalamnya itu ada satu kelompok itu berarti berapa orang? 4 orang. 4 orang ya? 5 orang. 5 orang dibagi 4. Oh iya, berarti 4 kelompok 5 orang. Oke, mungkin ada yang ke Bapak, tanya ke kalian. Ada yang ke Bapak, tanya ke kalian. Sendiri aja Pak. Sendiri nih. Ya. Adil mah. Iya. So, adil ya. Awas ya, ulah aina bisa mentang si Aji mah pintar sini. Nah, dia korporat saya sadaya. Jadi sok silakan kalian bisa belajar sendiri ya untuk pembuatan untuk ini untuk berbagi ataupun berdiskusi ya. Sok silakan bagi kelompok yang terlebih dahulu. Boleh sama KM ataupun sama Nia ataupun sama Epi ataupun sama yang lain lah. Iya sama Arif. Coba siapa? Epi, mau sama siapa Epi? Epi maunya sama Nia, sama Arif, Adam sama Eka. Oke, terus siapa lagi? Tadi Ayu, Nisa, Dio, Ade, Ajis. siapa sih Ayu? Kamu sama siapa? Aku, Dio, Ajis. Kamu, dia sama? Si Nisa, Dio, Adi sama Dio. Oke, terus apa Aji? Aji tadi udah ya Aji? Aji sama siapa? Sama Aku, Erin, Adi, sama Aris. Oke, terus kamu sama siapa? Sama Herlita, Rahma, Febri sama Tio. Oke, coba langsung berembuk ya. Ini kan ada meja 1, 2, 3, berapa kelompok Satu ini, satu, 2 kelompok saja. Sini aja sok sini. Berarti sok kursinya kita dijajarin di sini aja. Di tengah semua aja kok Pak. Tengah semua. 1, 2, 3, 4. Satu. Berarti kan ada apa ini? 20 komputer ya. Oke, sok silakan. Langsung ke berembuk ke ini ke kelompok kalian masing-masing. Ya. Bahkan koneksikan dulu ke wifi-nya ke HP kalian ya, karena wifi sekolahnya lagi down. Tadi kita coba akses itu tidak connect. Jadi silakan untuk menggunakan hotspot HP kalian terlebih dahulu. Nah di sini di layar ya silakan kalian ketikkan URL
Google Chrome. Tapi sebelum kalian klik ini, silakan kalian install dulu VirtualBox-nya. Ada di file Victor. Kalau saya ada di file Victor. Ada di file Victor VirtualBox. Ya, coba install dulu. Oh, yes. Boleh ini juga dipakai. Ini pakai juga. Hah? So, masuk ke dokumen, install dulu VirtualBox-nya. Next aja, plus. Oke, mana? Sok install aja nggak apa-apa. Langsung install. Nah, ini misalnya nggak apa-apa nih. So. Ke Victor. Victor. Oh, dokumen berarti. Coba di sini nih. Bisa. Sudah bisa? Yes. Sama saya udah bisa ya. Nah, silakan di URL, silakan downloadkan di tadi saya sampai di TPS 2 short url.at. Silakan diketikkan itu di Google Chrome. Ya. Dari sini Pak. Kita cari file di sini. Ya. Masuk sini aja Pak. Masuk klik dulu. Tadi udah di setting belum? Masih setting belum? Udah ada. Networknya coba lihat. Network. Nah itu dulu untuk ordernya. Untuk buat order itu sebuah kalian pernah install ulang lagi? Pernah izin nggak? Buatkan izin. Install ulang $2 itu rantainya masukkan lembut benar nggak? Nah, alunan izin kamu katanya. Kalau misalnya bisa pakai USB, ya berarti kita pakai mau supaya ISO nah itu tidak bisa kenal. Optikanya kan SIM. Ini boleh. SIM. Tapi itu baru Pak. Terus saya masuk ke network. Itu network bukan network ini bukan network. Nah, adapter satu kita menggunakan jaringan apa? Ya, coba lihat ke kontrol. Presentasinya. Jadi selama ulangi, tadi kan pembelajaran sistem operasi ya. Terus penjelasan kan, jenis, ya. Terus apa lagi? Cara konfigurasi VirtualBox. Nah, yang kalian dapat itu apa? Diutarakan. Ya, nanti kalau misalnya ada yang pertanyaan, silakan jawab. Menurut aku ini. Paham ya? Sok silakan. Oke, kelompok si kamu Linda dulu. Ke depan. Ya. Sok. Coba dulu. Sok kayak gitu. Ingat ya, jangan terfokus pada bahan ajaran. Pendapat kalian saja. Ya. Paham ya? Karena Bapak pengen kalian bisa kenal gimana ya? Menurut saya mah gini loh Pak. Jadi tidak berfokus pada kata-kata buku gitu. Pak, silakan di depan aja. Lebih fisik aja sistem. Pak, di depan aja nggak apa-apa. Menyampaikan pendapat kalian. Selama tadi pas kita lihat video, terus kita praktek kemudian bahan aja seperti apa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan atau mengulas kembali bahan ajar yang kami dapat pada kali ini. Pendapat kami pada pembelajaran kali ini, kami dapat mengetahui sistem operasi jaringan dengan lebih signifikan dan tahu langkah-langkah konfigurasi VirtualBox secara efektif. Dari mulai kami tidak tahu apa sih yang namanya VirtualBox, cara installnya, terus cara install Linux Debian 11 itu kayak gimana sih? Nah, pada pembelajaran kali ini dengan dibimbing oleh Pak Regi dan juga teman-teman semuanya yang saling membantu, kami jadi tahu cara langkah-langkah instalasi Linux Debian 11 ini seperti apa. Seperti itu pendapat dari kami. Silakan mulai bertanya. Satu pertanyaan saja. Ya, karena waktunya takutnya kebagi ke waktunya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Coba tanyain. Coba kalian tahu tidak ini gitu teh. Terserah mau tanyanya apa saja. Ayo, dapat penilaian loh. Acungkan lalu berdiri. Acungkan tangan lalu berdiri. Ayo lihat ataupun siapa kelompok siapa? Berdiri sok. Dan Linda. Apa ya? Untuk urutan table, apakah harus sesuai? Ya. Nah, untuk urutan table, seperti yang telah kami praktekkan, kami mengikuti langkah-langkah dari bahan ajar dan itu sesuai dengan langkah-langkah yang kami terapkan pada konfigurasi di VirtualBox. Tadi kan Bapak sudah dijelaskan juga ya, untuk langkah urutan table itu wajib sesuai dengan yang sudah ditentukan gitu ya. Karena emang ISO, kalau misalnya ISO yang berbentuk CD ya berarti urutan pertama itu harus CD. Ya, kalau misalnya yang berbentuk USB berarti itu harus USB. Kedua itu baru kan penyimpanan, paham? Paham ya? Sudah cukup kan? Ada lagi? Sudah? Sudah. Terima kasih, Ya, sekian Evi. dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Linda, boleh deh, kelompok kamu dulu. Ya. Baik, datang dulu. Ayo. Ayo lanjut dan kita coba siapa tadi Can ngomong Tadi itu coba Diwakilkan dari siapa? oh di wakilan Tadi kamu- coba ambil kesimpulan dari materi sekarang. Ayo Bapak pengen tahu. Nantung Kesimpulan apa, Pak? kesimpulan dari keseluruhan materi ini. Coba menurut Ayu gimana? Nantung. izin bicara. Ya. Sistem operasi dapat kita simpulkan. Sistem operasi itu menjadi dua bagian. Yang pertama ada GUI dan CLI. Sesuai kebutuhan yang digunakan. Kalau user frame-nya ataupun yang sering digunakan pada umumnya itu menggunakan Windows. Sedangkan untuk keamanan jaringan yang lebih aman itu menggunakan VirtualBox sesuai pengguna yang dibutuhkan. Menggunakan Windows. Ya. Virtual, ingat ya, jangan sampai keliru. VirtualBox itu hanya simulator, ya. Hanya Bapak meluruskan ya, benar kayak gitu. VirtualBox itu gini sama dengan Debian atau Linux. Paham ya? Karena itu sistem operasi untuk keamanan jaringan, gitu ya. Silakan Bapak bakal ini apa? Evaluasi pembelajaran refleksi diri dulu ya. Bapak pengen refleksi dulu hari ini, pembelajaran tentang hari ini. Bapak minta kalian isi link ini ya. Menurut kalian pembelajaran sekarang itu seperti apa? Apakah jenuh?
apakah banyak ceramah, terserah gitu ya. Silakan kalian isi Google Form ya. Di HP aja nggak apa-apa, di komputer nggak apa-apa. Berarti per orang. Per orang dong. Ya. Silakan per orang, silakan isi ini refleksi diri dulu tentang pembelajaran hari ini itu seperti apa. Sebagian dihapus boleh. Ya. Refleksi isi ya, terus evaluasinya juga nanti diisi ya. Refleksi silakan diisi, itu tentang siswa menilai pembelajaran ya, menilai cara Bapak ngajar pos kumaha. Untuk evaluasi apakah gimana nih, nanti kan ada link evaluasi juga. Nah, sore seperti ini, bagaimana menurut kalian menilai pembelajaran yang kita lakukan hari ini ya. Terus bagaimana pendapat kalian mengenai dengan metode pembelajaran kalau misalnya itu tugas sudah dihapus semua ya. Ya. Gunakan PPT data yang dulunya. Nah, oke, nanti setelah kalian sambil mengisi refleksi dan evaluasi ya, pertemuan kita selanjutnya adalah kita langsung mengkonfigurasi aplikasi sisa operasi Debian-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melakukan sisa operasi, instalasi sisa operasi. Terus dan kita menguji hasil instalasinya seperti apa. Ya, nanti Bapak kasih lagi bahan ajar nanti untuk pertemuan kedua. Paham ya? Paham. Jadi kali ini mungkin cukup sekian dari Bapak ya. Terima kasih atas waktunya gitu ya. Silakan diisi sambil diisi gitu ya. Mungkin itu aja dari Bapak untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu pembelajaran hari berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bapak ya. Entah itu dari perkataan ataupun tingkah laku Bapak, cara ngajaran seperti apa. Mohon maaf. Hari jam 5 ayo motivasi, Bapak saya bikin motivasi pokok dan pokok ini motivasinya naon? Bapak ini enggak ada yang Pak ya.